supposed to be. Might be as elusive as it's close to me. She's been feeling further than her memory. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sarwisudin dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kali ini saya bakal menjelaskan ataupun sedikit memberikan materi mengenai manajemen komunikasi, yaitu tentang bab 5, yaitu perencanaan komunikasi. Nah, sebelumnya teman-teman, untuk membahas materi ini, buku rujukan yang saya akan berikan adalah ini, dari ciptaan ataupun karya dari Dr. Yusuf Zainal Abidin. Kalian bisa belinya di toko buku terdekat ataupun terpercaya di kota-kota kalian, di daerah kalian, ataupun bisa dicek di Shopee. Ini ada dijual di marketplace apapun itu. Nah, langsung aja kita ke inti videonya. Let's go. Nah, oke teman-teman, untuk perencanaan komunikasi tersendiri, itu yang pertama itu ada konsep dasar perencanaan teman-teman. Konsep perencanaan ini banyak menurut dari para ahli ataupun para orang-orang pintar yang ada di manajemen komunikasi sendiri, yaitu ada dari beberapanya, ada Dror, Sondang P. Siagian, lalu ada John Middleton. Ya, tapi di sini kita akan mengambil definisi yang paling mudah, yaitu dari Dror tentang konsep dasar perencanaan komunikasi. Apa sih menurut Dror? Yaitu mendefinisikan perencanaan sebagai proses penyiapan seperangkat keputusan untuk keperluan kegiatan pada masa yang akan datang, mengarahkan pencapaian tujuan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Nah, maksudnya apa sih teman-teman? Jadi, sebelum kita merencanakan sesuatu, kita pasti memerlukan sebuah sumber daya. Tapi kita tidak punya sumber daya yang lebih, maka kita harus mengoptimalkan sumber daya yang ada. Misalnya, untuk melakukan komunikasi ataupun pendekatan terhadap seseorang, jika kita hanya sendirian, tapi kita memerlukan komunikan ataupun teman untuk berbicara, jika tidak ada teman lain untuk mengenalkan kita kepada orang tersebut, maka kita sendirilah yang akan mengenalkan diri kita kepada orang itu. Jadi, maksudnya itu sebagai proses penyiapan seperangkat keputusan untuk keperluan kegiatan. Nah, itu dia teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Lalu, setelah dari konsep dasar perencanaan komunikasi, ada pengertian berikutnya, yaitu dasar-dasar perencanaan. Apa sih dasar-dasar perencanaan? Menurut Hani Handoko, dasar-dasar perencanaan menjelaskan 4 dasar tahapan perencanaan, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan ataupun serangkaian tujuan. Kedua, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. Yang keempat, mengembangkan rencana ataupun serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Nah, itu teman-teman menurut dari Handi Handoko. Nah, dari dasar-dasar perencanaan tersebut, bisa kita simpulkan bahwasanya perencanaan komunikasi sendiri itu atas dasar untuk mencapai tujuan, individual maupun bersama. Lalu, dari dasar perencanaan komunikasi, lanjut ke model perencanaan. Nah, di sini ada 2 pakar ahli yang merumuskan tahapan proses, yaitu Udin dan Abin. Secara sederhana, mereka mengatakan model perencanaan komunikasi sebagai berikut. Yang pertama, need assessment. Artinya, kajian terhadap kebutuhan yang mencakup berbagai aspek seperti keberhasilan, kesulitan, kekuatan, kelemahan, sumber yang tersedia, sumber yang perlu disediakan, aspirasi rakyat yang berkembang, harapan, dan cita-cita yang merupakan dambaan masyarakat. Nah, ini seperti keinginan ataupun butuh segala aspek yang ada dalam perencanaan. Lalu, yang kedua, ada formulation of goals objective. Perumusan tujuan sasaran, perencanaan yang merupakan arah perencanaan serta merupakan jabaran operasional dari aspirasi filosofis masyarakat. Nah, ini perumusan tujuan. Jadi semua tujuan dalam komunikasi itu dijelaskan dan dijabarkan dari awal hingga akhir. Lalu yang ketiga ada policy and priority setting. Penentuan dan penggarisan kebijakan dan prioritas dalam perencanaan sebagai muara need assessment. Nah, ini sebagai bantuan ataupun pelengkap ataupun lanjutan dari needs assessment, yaitu yang seperti awal yang mencakup kebutuhan, aspek, keberhasilan, dan kesulitan, dan lain-lain.
Lalu berikutnya yang keempat ada program and project formulation. Rumusan program dan proyek kegiatan yang merupakan komponen operasional perencanaan. Nah, ini rumusan programnya guys. Jadi kalian bisa menentukan komponen-komponen operasionalnya dalam perencanaannya. Nanti dijelasin di jabaran perencanaannya. Lalu berikutnya ada feasibility testing. Feasibility testing dilakukan melalui alokasi sumber yang tersedia, terutama sumber dana, biaya suatu rencana yang disusun secara logis akurat, dan cermat merupakan petunjuk tingkat kelayakan rencana. Nah, ini kita itu kayak ngetes fasilitas yang ada guys. Jadi bukan fasilitas aja sih, kayak sumber dana, sumber daya manusia, ataupun rencana yang telah disusun. Apakah layak atau apakah bisa mendapatkan tingkat feasibilitas yang lebih tinggi ataupun mendapatkan feasibilitas yang kecil. Nah, berikutnya ada plan implementation. Pelaksanaan rencana untuk mewujudkan rencana yang tertulis dalam perbuatan atau action. Nah, ini langkah pengerjaan dari semua model perencanaan yang telah disebutkan. Ya, ini agar terwujudnya rencana tertulis dalam perbuatan ataupun perilaku ataupun aksi guys. Lalu yang terakhir ada evaluation dan revision for future plan. Ya, semuanya pasti dalam model ataupun rencana pasti ada namanya evaluasi guys. Mau itu rencana komunikasi ataupun rencana event, setiap rencana pasti ada evaluasinya untuk mengecek rencana kita apakah berhasil ataukah gagal. Dan kita untuk mengecek feedback dan merevisi kegiatan apakah sesuai dengan rencana atau ada penyimpangan. Lalu ada tahapan perencanaan komprehensif. Tahapan komprehensif apa sih? Kegiatan perencanaan adalah kegiatan yang sistematis, sehingga dalam menyusun dan pelaksanaan perencana diperlukan tahapan yang sesuai dengan jenis perencanaan. Nah, di sini ada beberapa model guys. Ini menurut pakar ahli dari Banghart dan Trull. Yang pertama ada prolog. Prolog itu adalah pendahuluan atau langkah persiapan untuk memulai kegiatan perencanaan. Lalu ada identifikasi masalah, mencakup menentukan ruang lingkup permasalahan perencanaan, mengkaji hal-hal yang telah direncanakan, membandingkan hal-hal yang telah dicapai dan seharusnya dicapai. Lalu ada mengkaji permasalahan perencanaan, mencakup mengkaji permasalahan atau sub-permasalahan. Lalu ada mengembangkan rencana, mencakup identifikasi kecenderungan yang ada, merumuskan tujuan umum dan khusus. Lalu ada menilai rencana yang telah disusun, mencakup simulasi rencana, evaluasi rencana, dan memilih rencana. Lalu ada menguraikan rencana yang mencakup merumuskan masalah, menyusun hasil rumusan dalam bentuk final plan draft ataupun rencana terakhir. Lalu berikutnya melaksanakan rencana mencakup persiapan rencana operasional, persetujuan dan pengesahan rencana, serta mengatur unit-unit organisasi. Yang terakhir, seperti biasa, feedback ataupun evaluasi. Umpan balik pelaksanaan rencana mencakup memantau pelaksanaan rencana, evaluasi pelaksanaan rencana, dan mengadakan penyesuaian ataupun perubahan. Nah, pengertian perencanaan komunikasi sendiri menurut Sham Nina et al. Mendefinisikan perencanaan komunikasi sebagai persyaratan tertulis mengenai serangkaian tindakan tentang cara suatu kegiatan komunikasi harus dilakukan agar mencapai perubahan perilaku sesuai dengan yang diinginkan. Ya, jadi perencanaan komunikasi ini bukan semata-mata hanya untuk hal-hal biasa, tapi ada tujuannya untuk suatu kegiatan, cara kegiatan komunikasi biar mencapai perubahan ataupun feedback guys dari target tujuan yang kita ingin capai ataupun kita inginkan. Lalu di sini ada tujuan perencanaan komunikasi. Apa sih tujuan perencanaan komunikasi? Tujuannya adalah untuk membantu pencapaian tujuan masyarakat. Nah, masyarakat itu berarti sebuah forum ataupun anggota yang dimana telah direncanakan dalam tujuan perencanaan tersebut. Tidak hanya masyarakat ya teman-teman. Lalu ada fungsi perencanaan komunikasi. Yang pertama, pedoman pelaksanaan dan pengendalian. Yang kedua, menghindari pemborosan sumber daya. Yang ketiga, alat bagi pengembangan quality assurance.
Yang terakhir, yang keempat, upaya untuk memenuhi accountability kelembagaan. Jadi mungkin cukup sekian saja yang saya bahas. Masih banyak lagi yang perlu saya bahas, ataupun kalian ingin membaca ataupun ingin lebih detailnya lagi, kalian bisa baca. Nanti saya cantumkan file link deskripsi di kolom komentar untuk kalian download filenya, ataupun kalian mau beli bukunya langsung dan langsung membaca dan mempelajari tentang apa sih manajemen komunikasi. Jadi kalian boleh beli bukunya. Sekian segitu saja dari pemahaman dan pemaparan materi saya untuk tentang perencanaan komunikasi. Terima kasih. Mohon maaf penyampaian saya masih agak terbata-bata ataupun kurang detail ataupun kurang mudah dicermati oleh para teman-teman sekalian, karena saya juga masih belajar untuk bagaimana caranya memaparkan materi kepada komunikan, khususnya para teman-teman semuanya di sosial media ataupun yang menonton video ini. Terima kasih, saya Sarif Canudin, pamit undur diri. Bye-bye.